Selamat pagi bagi kita semua. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Puji syukur Tuhan untuk berkat yang telah kami terima di pagi hari ini. Kami akan datang ke hadirat-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu menjadi pelita dan tongkat dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kekasih Kristus, firman Tuhan, siraman rohani di pagi hari ini diambil dari Evangelium Matius pasal 5 ayat 8. Demikian. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Kekasih Kristus, khotbah di bukit merupakan proklamasi keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada setiap orang yang percaya dan menyatakan dirinya bersama Tuhan. Salah satu isi khotbah di bukit adalah berkaitan dengan pengajaran tentang siapakah yang berbahagia. Kekasih Kristus, yang berbahagia adalah yang mendengar dan melakukan kehendak Allah. Sebagaimana kita dalam ibadah di gereja selalu mendengarkan ucapan dari liturgis. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah serta yang melakukannya dalam hidupnya. Dengan demikian yang berbahagia adalah yang mau dan mampu serta menyaksikan kebenaran firman Allah. Kekasih Kristus, dalam renungan pagi ini kita diajarkan tentang kebahagiaan sejati melalui kesucian hati, sehingga mereka yang suci hatinya akan berbahagia melihat Allah. Pertanyaannya, kenapa hati harus suci? Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, hati adalah ciptaan Tuhan yang diberikan serta dihembuskan kepada manusia yang diciptakannya. Hati adalah milik dan kepemilikan Allah. Bukti dari kepemilikannya adalah ketika manusia tiada atau meninggal, maka tubuhnya akan kembali menjadi tanah sebagaimana dikatakan oleh firman-Nya. Dari tanah engkau akan kembali menjadi tanah atau menjadi abu. Namun, hati yang diberikannya akan kembali kepada Allah sang pemilik hati tersebut. Dengan demikian, hati harus suci dan murni serta tidak tercemar terhadap kejahatan dunia, karena hati senantiasa dikuasai Allah. Untuk itu peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sana terpancar kehidupan. Ada sebutan mengatakan, menjaga hati ibarat menjaga kesehatan tubuh. Bila diperiksa via termometer, kesehatan disebut kurang dari 36 sampai 36,5 atau lebih sedikit. Maka orang tersebut disebut kedinginan. Jika lebih disebut demam. Sehingga setiap orang harus menjaga netralisir kondisi kesehatannya, sehingga dia disebut sehat. Buktinya ketika masa COVID, kita diingatkan atau disarankan tidak diperkenankan memasuki ruangan umum, apakah itu mal, rumah sakit, dan tempat-tempat pesta dan sebagainya, jika lebih dari 37 derajat Celcius atau kurang dari 36 atau kondisi kesehatan terganggu. Demikianlah juga hati. Firman Tuhan menjaga termometer iman untuk mengingatkan untuk tetap berada dalam tuntunan Roh Kudus yang menjadikan hati tetap dalam kehendak Tuhan. Bila kurang dalam tuntunan Roh Tuhan, maka kita akan disebut kurang hati, sehingga harus hati-hati dan bahkan disebut kurang roha. Ingat, Esau yang ditinggal Roh Tuhan sehingga hidupnya menjadi kacau. Jika kita menganggap remeh tuntunan roh sehingga kita menguasai hati kita sendiri, maka kita disebut menjadi tinggi hati atau ginjang roha, karena menganggap bahwa kitalah yang lebih dari semua yang ada, sehingga menjadi lupa diri. Orang Batak menyebut sadadu namada butuh gijang ima gijang miroha. Bila ragu-ragu juga akan disebut mendua hati, merdua roha. Atau kita mengikat roh untuk kehendak diri, maka disebut akan
berakal licik atau berakal busuk atau marroha-roha. Maka berilah Roh Kudus menguasai, menjaga, mengendalikan hatimu, sehingga Roh Tuhan akan menjaga kesucian hatimu dan menjadi orang yang berhati tulus, yang kata dan perbuatannya sejalan, serta menjadi pelaku firman yang dikendalikan oleh buah-buah roh dalam hidupmu. Jauh dari hosom, teal, ela, lati, negative thinking, susah lihat senang, senang lihat susah. Namun sebaliknya, menjadi orang yang mau dan mampu untuk mengampuni, sebagaimana Yesus yang telah melakukannya, menjadi tiruan dalam hidup. Dengan demikian, hanya orang yang suci hatinya yang melihat Allah. Karl Barth mengatakan, di saat aku menolong, maka disitulah aku sadari betapa berharganya aku bagi orang lain. Melihat Allah dalam kehidupan adalah dengan mengenali, mengikuti, menyaksikan panggilan Tuhan yang senantiasa mengajak setiap orang percaya hidup kudus, sehingga senantiasa mengerti dan melakukan kehendak Allah, serta telah menjadi saksi dalam menghidupi kekudusannya. Firman yang menjadi daging adalah anugerah kehidupan dari Allah yang menuntun untuk semakin dekat dan berkenan datang kepadanya dalam roh dan kebenaran. Untuk itu saudara-saudara kekasih, rindukah engkau mendapatkan kebahagiaan dari Tuhan? Firman Tuhan pada pagi hari ini berkata dan bersabda, datang dan berserulah dan berseralah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyucikan dan menyertai hati dan pikiranmu, sehingga dituntunnya hati dan hidupmu dalam kekudusan untuk melihatnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Kita berdoa. Terima kasih kami ucapkan kehadirat-Mu Bapa di pagi hari ini, sehingga firman-Mu yang telah mengingatkan kami agar hati dan hidup kami senantiasa suci dan kudus, sehingga kami dengan perbuatan-perbuatan kebenaran dan di dalam keadilan dan di dalam tuntunan Roh Tuhan akan melihat Allah, sehingga kami disebut orang yang berbahagia. Lengkapilah hidup kami dan kuasailah dengan firman-Mu, agar di dalam satu hari ini juga kami mendapatkan kebahagiaan dengan menjadi pelaku firman-Mu. Berkati hati kami, berkati hidup kami, pekerjaan kami, keluarga kami, rumah tangga kami, dan seluruh orang-orang yang berseru manggil nama-Mu. Berkati juga saudara-saudara kami yang kurang sehat, yang sakit, yang berduka, yang bersedih, yang ditimpa kemalangan dan berbagai ragam pergumulan-pergumulan dan persoalan-persoalan. Pertolongan Tuhan memampukan mereka untuk dapat melihat kebenaran dan menjadi yang berbahagia kelak dalam hidupnya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin. Kekasih Kristus, marilah kita memulai berkarya dalam satu hari ini dan senantiasa di dalam hati yang kudus dalam pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.